Harga ayam harus mahal menurut Zul? Apakah ini demi bisnis pemasok pakan dan obat-obatan? Ditulis oleh Daeng. Lihat sendiri, dengar sendiri, telur terlalu murah ya. Telur terlalu murah 27.000. Itu saya beli tadi 5 kilo ya. Ya, 5 kilo. 27.000 itu terlalu murah, itu bisa tutup anunya petelurnya ya. Ayam juga di sini ternyata murah, 38.000 satu ekor, 1 kiloan itu. Ya, mestinya di atas 40 lah gitu. Kalau di atas 40, ini kan masih pagi. Nanti siang tambah murah lagi tuh harga ayamnya. Telah beredarnya pernyataan Mendag Zulkifli Hasan bahwa harga ayam Rp38.000 itu terlalu murah, malah berharap agar harga ayam itu sebaiknya di atas Rp40.000, sehingga hal ini membuat rakyat geram. Bagi Zul pribadi, bahkan misalnya ayam seharga Rp100.000 per ekornya itu tidak jadi masalah, karena Zul kan bukan rakyat kecil. Rupanya, kacamata Zul itu bukan melihat kacamata rakyat. Iya kan? Rakyat sebenarnya juga tidak mempermasalahkan harga ayam itu mau mahal. Bahkan misalnya seharga Rp200.000 per ekornya juga tidak masalah. Hanya saja, penghasilan rakyat itu tidak sama dengan penghasilan Zul yang sangat melimpah itu kan? Apalagi dengan situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka harga itu sangat sensitif. Belum lagi soal banyaknya kebijakan yang seolah-olah mencekik rakyat. Padahal amandemen undang-undang kan sangat jelas tertulis bahwa sumber daya alam yang ada di negeri ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk golongan tertentu saja. Rakyat masih banyak yang kekurangan, maka wajar saja kalau ribut soal harga bahan pokok yang terus menanjak naik. Pernyataan Zul itu seperti merendahkan rakyat kecil saja. Seharusnya sih Zul mendorong bagaimana caranya agar produksi ayam itu lancar dan juga distribusinya serta bagaimana biaya produksinya yang pada akhirnya harga ayam bisa cocok di kantong masyarakat. Ada banyak cara dan program yang bisa dikerahkan agar rakyat bisa berdaya sehingga soal harga kebutuhan pokok tidak terlalu mengganggu. Tapi tampaknya hal itu tidak menjadi tujuan dari banyak oknum pejabat. Malah dengan adanya bagi-bagi bansos, ini malah terlihat sebagai gerakan politis dan seolah-olah cara itu terus dipelihara. Padahal kan, para pejabat ini harus mengeluarkan solusi agar rakyat tak perlu bansos dengan cara memberdayakannya. Tapi ya, apa mau dikata, banyak masalah krusial rakyat yang tampaknya memang dipelihara untuk komoditas politik kekuasaan segelintir elit. Iya kan? Sampai kapan begini terus? Bukankah negara ini adalah negara yang kaya sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya sebenarnya juga kaya, tapi sayangnya tidak terlalu diperhatikan. Justru negara ini sudah mulai dipenuhi kasus-kasus korupsi yang terus bertambah. Negara memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi meski demikian, kalau Anda bertanya pada Pak Lur, paling dijawab, "Iya ndak tahu, kok tanya saya?" Tapi dalam sebuah kesempatan, Zul juga menyatakan bahwa harga ayam yang lebih tinggi diperlukan untuk mendukung peternak dan memastikan keberlanjutan industri perunggasan. Kelihatan ini pro peternak. Tapi, benarkah demikian? Atau jangan-jangan ada masalah impor yang terus dipelihara demi rente? Jika harga ayam bisa di atas Rp40.000 per kilogram, itu akan lebih baik. Kita harus memastikan para peternak mendapatkan keuntungan yang layak agar mereka bisa terus berproduksi. Begitu kata Zul dalam sebuah wawancara. Namun bagaimanapun, pernyataan ini langsung menuai reaksi keras dari masyarakat. Bagi banyak orang, harga ayam yang mencapai Rp38.000 per kilogram sudah cukup membebani. Terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit pasca pandemi dan inflasi yang terus meningkat. Media sosial pun ramai dengan komentar pedas dari netizen yang merasa pernyataan Menteri Perdagangan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil. Bagaimana mungkin kita disuruh menerima harga ayam di atas Rp40.000? Sudah cukup sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sekarang. Kicau seorang warga.
Sementara itu, kelompok advokasi konsumen juga angkat bicara. Mereka menilai bahwa kenaikan harga ayam hanya akan menambah beban bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Ayam adalah sumber protein yang terjangkau bagi banyak keluarga di Indonesia. Jika harganya naik, akan semakin banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi mereka, kata seorang juru bicara dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Peternak itu bisa tetap untung, asalkan biaya produksi itu tidak juga naik. Jadi ada persoalan pokok yang perlu dicermati. Tetapi, apakah Zul bisa melakukannya? Atau hanya mondar-mandir dan bilang, oh itu harganya nggak mahal kok. Padahal banyak rakyat yang terus mengeluh dan terseok-seok. Biaya produksi itu meliputi pakan ternak dan juga obat-obatan ternak. Item-item ini bisa dikreasi agar tidak menjadi beban peternak. Tapi banyak yang curiga bahwa item-item itu sebagaimana pupuk untuk pertanian ternyata ada permainan di situ. Jadi ada bisnis pakan dan obat-obatan yang sekarang dijaga agar oknum tertentu yang cuan gede. Masalah krusialnya sebenarnya mudah ditemukan. Tetapi yang namanya bisnis, ya ada yang harus tetap dijaga. Soal rakyat menjerit atau kesulitan adalah masalah yang terus diakal-akalin